Yo, kembali lagi bersama RNH. Kali ini RNH akan membawakan alur cerita film yang berjudul Ambulan. Film ini dirilis pada tahun 2022. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke TKP. Cerita diawali dengan pemeran utama kita, yaitu William James Sharp yang biasa dipanggil Will. Will tinggal bersama istri dan mereka sudah dikaruniai satu orang anak. Dan Will akan melakukan apa saja agar dapat membahagiakan mereka. Saat ini Will sedang membutuhkan banyak sekali uang untuk biaya operasi kanker sang istri yang bernama Amy. Will sudah mengajukan permohonan klaim fasilitas kesehatan ke pihak asuransi, tetapi permohonannya selalu saja dipersulit bahkan diabaikan. Will pun memutuskan untuk pergi mencari pekerjaan lain di luar. Scene berganti ke sebuah ambulan. Di sana ada seorang petugas medis bernama Cam. Saat ini Cam mendapatkan panggilan darurat untuk segera menuju ke sebuah lokasi tempat terjadinya kecelakaan. Yang menjadi korban adalah seorang anak kecil 9 tahun bernama Lindsay. Kondisi korban saat ini tengah tertusuk benda tajam di perutnya. Dengan sigap, Cam memberikan pertolongan pertama agar korban dapat bertahan selama perjalanan menuju ke rumah sakit. Saat ini Will telah sampai ke sebuah gudang penitipan. Di sana merupakan tempat saudaranya tinggal yang bernama Danny. Tujuan Will datang ke lokasi tersebut adalah untuk meminjam uang kepada Danny. Dengan jaminan Will bersedia untuk bekerja kepada Danny sampai hutangnya lunas terbayarkan. Ternyata pekerjaan ditawarkan Danny adalah merampok sebuah bank di pusat kota Los Angeles dengan target $32 juta. Awalnya Will sempat menolak ajakan Danny, tapi demi biaya pengobatan sang istri, Will pun bersedia untuk pergi merampok bank. Tugas Will adalah mengemudi mobil saat pelarian. Will merupakan pengemudi perang terlatih di militer dulu. Setelah itu mereka langsung bergegas menuju ke lokasi target perampokan. Awalnya semua berjalan dengan lancar dan situasi di dalam bank sudah sepenuhnya dalam kendali Danny dan kawanannya. Hingga pada akhirnya datang dua orang polisi bernama Zack dan Mark yang ingin masuk ke dalam bank. Tujuan Zack yaitu untuk berkenalan dengan seorang teller yang bernama Kim dan ingin mengajaknya pergi kencan. Di sana Zack merasakan keanehan di dalam bank. Benar saja Danny menodongkan senjatanya kepada Zack dan situasi pun kembali terkendali. Setelah mereka menyapu bersih seluruh uang di sana, mereka pun bergegas ke pintu keluar. Di luar gedung, mobil jemputan yang dikendari Randazzo telah datang ke lokasi yang telah ditentukan. Di tempat itu telah terjadi baku tembak antara Danny CS dan pasukan SIS atau kepanjangannya Special Investigation Section yang merupakan tim khusus dari kepolisian. Melihat situasi yang memanas, Mark dengan cepat masuk ke dalam gedung untuk mencari keberadaan rekan kerjanya yang sedang disandra oleh Danny. Automatic rounds. Ternyata selama ini pergerakan Danny CS sudah dipantau oleh pasukan SIS dan mereka sudah bersiaga di lokasi gedung untuk melakukan penyergapan ketika Danny CS akan pergi meninggalkan bank tersebut. Tanpa disengaja, Randazzo melindas rekannya hingga kakinya hancur dan Randazzo pun tertembak di kepala oleh pasukan SIS. Satu persatu rekan Danny dilumpuhkan dan mati di tempat. Karena sergapan tersebut, Danny dan Will kembali ke dalam gedung dan mencoba mencari jalan keluar yang lebih aman. Mendengar kematian rekan-rekannya, membuat Will hilang kendali dan terjadi cekcok antara Danny dan Will. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Zack untuk merebut pistol dari Danny. Tetapi Will yang sedang panik tanpa sengaja menembak Zack hingga terluka parah. Kemudian mereka berdua kembali melarikan diri untuk mencari jalan keluar dari gedung tersebut. Mark yang mendengar teriakan Zack langsung menghampirinya. Karena luka Zack yang sangat parah, Mark meminta ambulan untuk menjemputnya di basement. Cam yang mendengar panggilan tersebut langsung berangkat menuju ke basement. Setelah memberikan pertolongan pertama, Cam langsung bergegas membawa Zack menuju ke rumah sakit. Saat hendak berjalan keluar gedung, mobil ambulan mereka dihadang oleh Danny dan sang supir pun dipukul hingga pingsan. Danny dan Will pun berhasil melewati pemeriksaan polisi dan keluar gedung tanpa diketahui. Kemudian perkenalkan, ini adalah Zaga. Dia merupakan unit khusus dalam pencarian dan pelacakan melalui visual yang helikopter tangkap. Berkat keahliannya, posisi ambulan yang dibajak oleh Danny berhasil ditemukan.
Dengan segera pasukan SIS melakukan pengejaran yang dipimpin langsung oleh Kapten Monroe. Mereka tidak melakukan pengejaran dengan agresif karena mereka mempertimbangkan keselamatan Cam dan juga Zack, rekan polisi mereka yang sedang kritis di dalam ambulan. Di awal perjalanan, kondisi Zack memasuki masa kritis. Untung saja ada Cam, seorang petugas medis yang dapat memberikan pertolongan. Cam meminta Danny untuk membantunya. Dengan terpaksa, Danny membantu Cam untuk menyiapkan alat kejut jantung agar nyawa Zack dapat tertolong. Untuk dapat meloloskan diri dari pelacakan, Danny menyusun sebuah rencana. Rencana tersebut ialah dengan menempatkan 3 buah mobil ambulans serupa yang akan disiapkan di bawah jembatan. Mobil-mobil tersebut akan digunakan sebagai pengalihan. Akan tetapi mereka harus bisa ke lokasi tersebut tanpa diketahui oleh pasukan SIS. Kemudian Danny meminta bantuan Papi. Dia adalah seorang ketua geng dan juga sahabat ayah dari Danny dan Will. Papi menyetujui membantu mereka untuk menyiapkan mobil. Dengan imbalan, hasil jarahan mereka akan dibagi 2. Di dalam ambulan, kondisi Zack semakin memburuk karena adanya pendarahan pada organ dalam sehingga membutuhkan operasi sesegera mungkin. Danny mendesak Cam menelpon dokter bedah. Mereka pun melakukan video conference untuk memandu Cam melakukan operasi. Di ambulan, Cam dibantu oleh Will. Untung saja Will pernah bertugas sebagai tim medis saat di marinir dulu. Seluruh komunikasi mereka telah disadap oleh tim SIS. Jadi mereka memberikan jarak kepada ambulan agar mereka bisa fokus melakukan operasi untuk menyelamatkan Zack. Awalnya operasi berjalan lancar. Tiba-tiba Zack terbangun dan memberontak. Untuk menenangkannya, Will memukul Zack hingga pingsan. Saat operasi berlangsung, Zack mengalami pendarahan hebat dan laptop yang digunakan untuk memandu Cam juga kehabisan baterai. Cam pun menjadi panik. Untung ada Will yang dapat menenangkan Cam dan operasi pun dapat dilanjutkan. Hingga pada akhirnya nyawa Zack dapat diselamatkan. Setelah operasi selesai, Will berbisik kepada Cam bahwa dia akan membebaskannya. Di lain tempat, tim SIS bertanya kepada dokter yang membantu Cam, apakah Zack dapat terselamatkan? Dokter tersebut mengatakan bahwa kemungkinan Zack selamat sangatlah kecil karena sebelum sambungan video terputus, kondisi Zack sedang mengalami pendarahan hebat yang mana dokter sesungguhnya pun belum tentu mampu menyelamatkannya. Dengan informasi tersebut, Kapten Monroe menyimpulkan bahwa Zack sudah mati di dalam ambulan. Dengan cepat, Kapten Monroe langsung menyiapkan regu sniper untuk menembak mati Danny dan Will. Di sana juga ada Anson, seorang agen khusus FBI, yang mana dulunya dia pernah berteman dengan Danny saat masih pendidikan menjadi dokter krimitologi. Anson tidak yakin kalau Zack sudah mati. Jadi Anson menghubungi Cam melalui HP milik Zack dan mendapatkan kabar bahwa Zack masih hidup. Anson juga mengatakan bahwa ada tim sniper yang akan menembak Danny dan Will. Dengan cepat, Cam memberitahukan hal tersebut kepada Danny dan mereka pun berhasil menghindarinya. Sesampainya di sungai LA, Danny berhasil menembak helikopter dan membuatnya mundur. Mereka mendapatkan kesempatan untuk kabur dari pengawasan Zaga. Di bawah jembatan, bantuan Papi sudah bersiap menunggu kedatangan Danny dan Will. Dan sampailah mereka ke bawah jembatan tempat pertemuan dengan timnya Papi. Danny meminta Will untuk tidak mengikutinya lagi, tapi Will menolak dan tetap ingin mengemudi dan membawa Danny sampai ke markas Papi. Kemudian mereka menyemprot mobil ambulan tersebut agar dapat mengelabui pantauan helikopter. Setelah persiapan selesai, mereka pun beraksi dengan 3 ambulan sebagai pengalihan. Setelah itu Danny dan Will mulai bergerak. Mobil ambulan yang dikendarai Roberto dilengkapi dengan bom peledak C4. Mobil itu diledakkan tepat di depan tim SIS berkumpul. Kemudian mereka pun dibantai dengan senjata berat untuk meratakan mereka yang tersisa. Dan Kapten Monroe pun tertembak. Masih belum diketahui apakah Kapten Monroe berhasil diselamatkan. Di lain sisi, Mark melihat Roberto melarikan diri. Dengan segera, Mark langsung melakukan pengejaran. Dan pada akhirnya Roberto pun tertembak di kepala. Roberto adalah anak dari Papi, sang ketua geng. Mobil ambulan yang dikendarai Danny dan Will berhasil sampai ke markas Papi tanpa diketahui oleh pihak SIS. Akan tetapi suasana hati Papi sedang kurang baik. Papi meminta mereka meninggalkan Sandra di tempatnya agar dia dapat membalas dendam Roberto. Tetapi Will tidak setuju dan mereka pun baku hantam. Danny dan Will berhasil meratakan pasukan Papi yang ada di ruangan. Dengan segera Danny dan Will berlari menuju mobil ambulan. Saat membuka pintu ambulan tanpa sengaja, Cam menembak Will di bahu.
Cam segera membantu Will untuk masuk ke mobil dan melarikan diri dari markas papi. Dengan kecepatan penuh, Danny mengendarai mobil menuju ke rumah sakit agar dapat menyelamatkan nyawa Will. Di dalam mobil ambulan, Will memberikan $1 juta kepada Cam, yang mana uang tersebut untuk membiayai pengobatan Amy. Dan Will pun tidak sadarkan diri. Cam berusaha sebisa mungkin untuk menyelamatkan nyawa Will. Setibanya di rumah sakit, Danny langsung ke bagian belakang mobil untuk melihat kondisi Will. Di sana Danny mendapatkan sebuah pistol. Danny pun bertanya, siapa yang menembak Will? Danny pun hilang kendali dan marah saat mengetahui yang menembak Will adalah Cam. Untuk membalas perbuatan Cam, Danny ingin menembak Cam di depan semua pasukan yang telah mengepung mereka. Ketika Danny akan keluar, Will menembak Danny dari belakang dan Danny pun mengembuskan nafas terakhirnya. Akhirnya Cam berhasil diselamatkan dan dengan segera dia menolong Will untuk mendapatkan pertolongan medis. Di sana Cam bertemu dengan Amy dan tanpa sepengetahuan Amy, Cam meletakkan uang titipan Will di keranjang anak Amy. Pada akhir cerita diperlihatkan Zack yang mengatakan bahwa Will adalah penyelamatnya. Tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film tersebut adalah jangan mengajak kencan wanita saat sedang terjadi perampokan. See you the next time video and goodbye.